Penjelasan mengenai ijtihad. Pengertian ijtihad dalam Islam adalah mengarahkan kemampuan untuk mengetahui hukum syar'i dari dalil-dalil syariatnya. Ijtihad memiliki batasan-batasan. Tidak semua persoalan agama boleh menjadi lahan ijtihad. Dr. Muhammad bin Husain Al-Jiyani menjelaskan ijtihad itu diperbolehkan dalam 4 keadaan secara global sebagai berikut. 1. Dalam suatu perkara yang tidak ada dalil tegas atasnya dan bukan sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama. Yang kedua, di dalam dalil tersebut memang memungkinkan adanya perbedaan penafsiran atau takwil yang dipaksakan. 3. Perkara yang menjadi lahan ijtihad bukan tergolong permasalahan akidah. 4. Perkara yang menjadi lahan ijtihad tergolong masalah baru atau nawazil yang baru terjadi di masa kini dan belum pernah terjadi di masa silam. Atau dalam perkara yang secara umum bisa saja terjadi tapi belum terjadi, sedangkan kebutuhan atasnya sangat mendesak. Bisa dilihat lebih luas dalam kitab Ma'alim Usul Fikih halaman 475 sampai 478. Orang yang mampu beristihad memungkinkannya untuk mengetahui yang hak dengan sendirinya. Namun demikian, ia harus memiliki ilmu yang sangat luas dan mengkaji nas-nas syariat, dasar-dasar syariat, dan pendapat-pendapat para ahlul ilmi, mengetahui ijma' para ulama agar tidak menyelesihi itu semua. Jika syarat-syarat ini telah terpenuhi, maka ia bisa berijtihad. Ijtihad bisa juga dilakukan seseorang dalam suatu masalah saja, yang mana ia mengkaji dan menganalisa sehingga menjadi seorang mujtahid dalam masalah tersebut. Atau dalam suatu bab ilmu, misalnya bab toharoh saja, ia mengkaji dan menganalisa sehingga menjadi seorang mujtahid dalam masalah tersebut. Apabila terjadi kerancuan karena perbedaan pendapat yang mengakibatkan perpecahan pada umat Islam, maka semua harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Yang artinya, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Akan tetapi anggapan bahwa cukup kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan tidak perlu adanya ijtihad adalah anggapan yang tidak tepat. Karena walaupun sudah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetap dibutuhkan ijtihad untuk mengistimbatkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terbatas jumlahnya dituntut untuk menjadi solusi penyelesaian semua permasalahan umat Islam, baik dari zaman diturunkannya Al-Quran sampai hari kiamat nanti. Dari sinilah kita ketahui fungsi dari ijtihad yang berlandasan Al-Quran dan Sunnah untuk menyelesaikan semua problematika umat,